Banjir mulai rendam beberapa ruas jalan di Kabupaten Banjar. Pergantian tahun 2024 ke 2025 di Kalimantan Selatan berjalan relatif aman. Tapin siapkan pencetakan sawah 2.000 hektar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Rabu 1 Januari 2025. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami oleh Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai jalur alternatif penghubung Kecamatan Martapura dan Martapura Timur terendam banjir dalam beberapa hari terakhir. Ketinggian air mencapai 40 cm di beberapa titik jalan yang berada di dataran rendah ini menyebabkan tak sedikit pengendara yang melintas mengalami kemogokan. Intensitas hujan tinggi belakangan ini menyebabkan banjir mulai merendam beberapa wilayah dataran rendah di Kabupaten Banjar. Meski belum terdampak pada bangunan rumah warga, banjir sudah merendam beberapa titik ruas jalan. Di Jalan Keramat misalnya, jalur alternatif yang menghubungkan Kecamatan Martapura dan Martapura Timur ini terendam banjir hingga ketinggian 40 cm. Tak sedikit pengendara yang mengambil resiko melintasi banjir mengalami kemogokan. Untungnya jalur ini baru saja mendapat konstruksi perbaikan dari pemerintah daerah sehingga permukaan jalan halus dan aman dilintasi kendaraan. Banjir ini setiap kali hujan deras, musim hujan, bukan banjir ya, musim hujan, pasti tenggelam. Ya, tapi saya salut dengan pemerintah daerah sudah memaksimalkan jalan tersebut. Ini kemarin sudah diaspal rapi, udah nggak hancur. Ini masih bisa lewat, Mas, masih enak. Kemarin hancur, yang banjir dulu hancur. Sekarang sudah bagus, semua unit bisa lewat. Cuman ya namanya dataran rendah ya, musibah alam, tidak ada yang membuat ini kehendak yang di atas. Selain menghubungkan Kecamatan Martapura dan Martapura Timur, Jalan Keramat sudah menjadi akses pintas tak sedikit warga menuju kota Banjarbaru, Banjarmasin maupun hulu sungai. Jalan ini juga merupakan akses utama ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Pohon tumbang akibat angin kencang di Banjarbaru ganggu aktivitas warga. Akses jalan terhambat, warga bersama petugas damkar dan BPBD bersihkan lokasi kejadian. Kejadian pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di kota Banjarbaru akibat angin kencang yang melanda kawasan ini pada siang hari. Angin dengan kecepatan tinggi menyebabkan pohon-pohon besar di beberapa ruas jalan raya roboh hingga menghalangi akses jalan warga. Petugas damkar dan BPBD Banjarbaru bersama warga gotong royong membersihkan batang dan ranting pohon yang menghalangi akses jalan. Ketua Regu 1 PT Damkar Banjarbaru Muhammad Nur mengatakan pohon tumbang ini diduga disebabkan hujan deras disertai angin yang sangat kencang. Pihaknya menerjunkan beberapa personil untuk melakukan pembersihan pohon tumbang ini. Jadi untuk pohon tumbang hari ini ada 2 titik, lokasinya di daerah Guntung Manggis dan satunya di Landasan Ulin di Jalan Hercules. Sempat menghalangi jalan atau gimana? Untuk dua-duanya menghalangi jalan, jadi kami langsung ke TKP untuk melakukan penebangan atau membersihkan di area jalan yang mengganggu jalan raya. Adapun lokasi pohon tumbang yakni di Jalan Hercules, Kelurahan Samsudinur dan Jalan Guntung Manggis, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Melihat cuaca yang tidak menentu saat ini, masyarakat diminta waspada dan menjauhkan diri dari pohon besar jika terjadi hujan maupun angin kencang. Masyarakat tetap waspada dan menghindari area yang rawan pohon tumbang. Tepat di malam pergantian tahun 2025, sejumlah ruas jalan dan pemukiman penduduk di Kota Banjarmasin kembali terendam banjir rob. Banjir yang melanda ini merupakan fenomena musiman yang disebabkan pasang air laut. Sejumlah ruas jalan hingga permukiman warga di Kota Banjarmasin terendam pasang air laut atau banjir rob saat malam pergantian tahun 2025.
Ketinggian banjir rob yang merendam bervariasi, mulai 10 cm hingga mencapai 50 cm. Menurut warga, tinggi banjir rob yang melanda ini nyaris sama dengan pasang rob yang sebelumnya terjadi pada pertengahan Desember 2024. Sebagian warga khususnya yang bermukim di pinggir aliran sungai terpaksa harus berjaga hingga banjir rob kembali surut karena khawatir ketinggian pasang terus bertambah. Tergenang lah, seluruh rumah ini tergenang. Mulai tahun 2021 Pak. Nah itu sampai sekarang kita rasakan. Jadi sampai sekarang pun tidak ada perubahan untuk rumah kami ini. Jadi kan tetap aja kami kayak gini gitu. Dan airnya makin tinggi lah sebentar tahun airnya makin tinggi. Banjir rob yang kembali mengepung kota Banjarmasin ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Meski hanya banjir musiman, sejumlah personil tetap dikerahkan untuk bersiaga, termasuk melakukan evakuasi apabila diperlukan. Kebetulan malam ini suasana kota masih ada rob ya. Ini suasana cerah begini, tapi air pasang memang sedang terjadi di Banjarmasin. Pin 2 istilahnya. Ini kan sudah puncak udah turun, tiba-tiba naik lagi. Mudah-mudahan juga tidak ada yang terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Tapi di posko bencana di BPBD, sebagaimana yang ada di depan balai kota ini, siap setiap saat. Dan di call center 112 juga teman-teman standby juga. Di sisi lain, air pasang yang melanda tak menyurutkan antusias warga untuk menyambut malam pergantian tahun. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan padat merayap karena pengendara harus menurunkan laju kendaraan saat melintasi genangan banjirop. Badfest dihadiri puluhan ribu pengunjung. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Perayaan malam tahun baru di Batu Licin Festival atau Badfest 2024 dinantikan masyarakat Tanah Bumbu dan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan Selasa malam. Meski cuaca rintik hujan, sebelum aksi panggung para artis ditampilkan tak membuat puluhan ribu pengunjung pergi. Puluhan ribu pengunjung Batu Licin Festival sudah hadir sejak sore dan semakin banyak saat malam tiba. Mereka tetap semangat menantikan panggung hiburan rakyat. Konser diawali dengan penampilan apik Raja Dangdut Roma Irama. Penonton bergoyang dan berjoget mengikuti irama musik. Semangat penonton semakin bergelora ketika band Wali menghibur mereka. Sejumlah tembang lawas dilantunkan Wali, seperti Yang, Bang Toyib, dan Mencari Jodoh. Para penggemar pun turut larut dalam suasana sambil turut bernyanyi mengikuti sang idola. Mereka tampak jingkrak-jingkrak bersama.
Belum selesai air peluh di tubuh penonton, kembali disuguhkan aksi panggung Setia Band yang digawangi vokalis Charlie Van Houten. Beberapa lagu hit Setia Band yang dinyanyikan diantaranya Jangan Sampai Berubah, Putri Iklan, Aku Terjatuh, Aku Masih Sayang, Saat Terakhir, hingga Asmara. Penampilan di panggung Charlie Van Houten yang duet dengan anaknya Restu menutup konsernya dengan lagu Isabella. Di sela aksi panggungnya, Charlie terus menyapa penonton dan keluarga besar Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam bersama anak-anaknya. Ia menyampaikan terima kasih kepada owner John Lynn Group atas pentas hiburan yang diselenggarakannya untuk masyarakat Tanah Bumbu. Rangkaian Badfest 2024 yang dilaksanakan sejak 27 Desember lalu itu akhirnya ditutup dengan penampilan musik DJ Klub Dangdut Racun di panggung utama. Warga mengaku momen pergantian tahun di Badfest 2024 ini sangat menarik. Momen sangat meriah dan akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Sementara terpantau selama perhelatan Batu Licin Festival, ratusan lapak PKL dan stand UMKM diserbu pengunjung. Mereka ramai membeli dagangan dan jualan milik pelaku usaha yang difasilitasi panitia tersebut, sesuai dengan tujuan pelaksanaan Badfest guna memberikan peluang meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat. Panggung Batu Licin Festival atau Badfest 2024 benar-benar bergetar dan menyala. Usai digebrak konser musik Raja Dangdut Rhoma Irama dan Wali serta Setia Band, langit pantai John Lynn Festival disuguhi pemandangan cantik pesta kembang api selama 15 menit Rabu 1 Januari 2025 dini hari. Yang tambah spektakuler adalah pertunjukan ratusan drone melayang di udara dengan menampilkan ucapan Happy New Year. Inilah suasana detik-detik pergantian tahun 2024 ke tahun baru 2025 di langit pantai John Lynn Festival, Kelurahan Tungkaran, Pangeran, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. 1 Januari 2025 tepat pukul 00.00, ribuan kembang api diluncurkan dari selama 15 menit lebih tanpa henti. Sebagai tanda masuknya tahun baru, puluhan ribu pengunjung berdecak kagum dan terkesima menyaksikan pertunjukan pesta mercon ini. Suasana meriah pun membahana di area Badfest. Ada yang meluapkan kegembiraan dengan berteriak dan menyalakan rekaman ponsel masing-masing untuk mengabadikan momen. Mereka mengaku perayaan di Badfest kali ini sangat luar biasa. Namun belum kelar, kekaguman penonton kembali disuguhkan pemandangan tak lazim, yakni parade drone yang membentuk tulisan Happy New Year melayang di tengah kegelapan malam. Sontak mereka pun langsung bersorak gembira. Spektakuler ungkap penonton karena pertunjukan ini langka dan baru pertama disaksikan masyarakat setempat. Nyaris semua pengunjung kembali mengabadikan momen unik ini. Mereka tak ingin melewatkan peristiwa yang tak pernah dilihat sebelumnya. Kamera ponsel pun menjadi sarana pembuktian jika detik-detik peralihan tahun 2024 ke 2025 di Batu Licin sangat luar biasa. Setelah kalimat selamat tahun baru, parade drone juga menampilkan tulisan lain yang membuat penonton kian heboh, yaitu ucapan Happy Birthday. Haji Sam disambut gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan penonton. Bersamaan dengan atraksi udara tersebut, pengunjung yang hadir pun spontan turut bersama menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk owner John Lynn Group, Samsudin Andi Arsyad atau akrab disapa Haji Isam. Dikomando vokalis Setia Band Charlie Van Houten, serta dipandu host komedian Boyen dan Anwar. Pada detik-detik pergantian tahun ini, Setia Band menjadi salah satu bintang tamu yang menghibur masyarakat Tanah Bumbu dan sekitarnya. Selain itu juga menghadirkan band Wali, Rhoma Irama bersama Soneta Group, serta DJ Klub Dangdut Racun. Perayaan tahun baru di Badfest benar-benar menyala. Dina Komaria, TVRI Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan sampaikan operasi lilin 2024 selama perayaan Natal dan Tahun Baru di provinsi ini semua berjalan aman dan tak ada kejadian menonjol. Hal ini disampaikan oleh Polisi Bintang 2 itu usai Zoom meeting dengan Kapolri dalam pemantauan Sitkamtipmas malam pergantian Tahun Baru 2025 di Polres Tanah Bumbu Selasa malam.
Zoom meeting tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo langsung dari Mabes Polri dengan diikuti oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia. Diterangkan Kapolda pada operasi lilin 2024 ini berlangsung aman dan tidak ada kejadian menonjol. Sebanyak 2.522 personil gabungan diterjunkan, terdiri dari 542 anggota TNI, 546 anggota Polri, dan 1.109 personil dari satuan lainnya. Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan pihaknya melakukan patroli dan melakukan pengaturan di sejumlah titik kepadatan lalu lintas, yakni untuk konsentrasi masyarakat pada 3 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan yang mengadakan event besar, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, serta Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, pihaknya selalu mengimbau kepada masyarakat agar melakukan perayaan yang tertib dan aman. Kami menghimbau supaya masyarakat dapat melaksanakan perayaan pergantian tahun ini dengan tertib, aman dan nyaman tanpa ada eksiden apapun. Khusus di Kabupaten Tanah Bumbu, perayaan pergantian tahun dipusatkan di Pantai John Lynn Festival, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang 4. Selama 5 hari 5 malam, digelar Batu Licin Festival atau Batfest yang menghadirkan belasan artis ibu kota dan diramaikan bazar PKL dan UMKM, expo hingga wahana bermain. Setidaknya selama event berlangsung, lebih 100.000 orang telah mengunjungi lokasi ini. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Sejumlah artis lokal Banua meriahkan perayaan pergantian tahun 2025 di Kota Banjarmasin. Tak hanya ajang hiburan semata, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk refleksi diri. Penampilan artis lokal Banua meriahkan perayaan pergantian tahun 2025 di Siring Patung Bekantan, Banjarmasin. Euforia ribuan masyarakat yang hadir pun tak terbendung kala sang penyanyi tampil menyanyikan lagu dangdut andalannya. Bahkan masyarakat yang hadir tak hanya dari Kalimantan, namun ada juga dari luar pulau Kalimantan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan tak hanya menampilkan sejumlah hiburan, namun juga diisi dengan kegiatan pembagian 5.000 porsi makan gratis, serta doa bersama untuk Banua, guna kemaslahatan Banua. Sekaligus bentuk rasa syukur atas pencapaian yang diraih di sepanjang tahun 2024, sehingga diharapkan di tahun 2025 ini kondisi Banua dapat aman, damai, kondusif. Ya alhamdulillah malam ini bagaimana tahun-tahun yang lalu kita melaksanakan doa bersama untuk kemaslahatan Banua dan juga syukuran keselamatan kita melaksanakan pilkada aman, damai. Di Banjar sejak kapan, Bu? Di Banjar sejak kapan? Sejak 15. Tahun baru di Banjar Bu ya? Gimana tahun baru di Banjar Bu? Rame? Mudah-mudahan tercapai cita-citanya, anak sukses. Lumayan rame, bagus. Pantainya pantai Baritonya bagus. Mari baru naik perahu apa? Dondok itu. Nah, bagus. Kegiatan ini turut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin sebab dinilai positif karena bukan hanya sebagai ajang hiburan semata, namun juga sebagai bentuk refleksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Perayaan malam pergantian tahun di Kota Banjarbaru berjalan kondusif dan lancar. Pengawasan difokuskan di titik strategis dan berkumpulnya masyarakat. Bundaran Simpang 4 dan Lapangan Murjani masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun di Kota Banjarbaru. Dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran malam perayaan pergantian tahun, Polres Banjarbaru menerapkan strategi pengamanan yang difokuskan pada titik-titik strategis. Para personil gabungan TNI Polri dan pemerintah setempat disiagakan di sejumlah lokasi keramaian. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini Polres Banjarbaru mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memadati area tertentu hingga dini hari.
Kabak Ops Polres Banjarbaru, Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan ada 114 personel kepolisian disiagakan di sejumlah titik strategis yang berpotensi keramaian tinggi, seperti kawasan UMKM di Murjani dan 6 titik lokasi keagamaan serta Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. 114 personil pengamanan. Nah, kemudian situasi di Banjarbaru sampai saat ini sementara masih aman. Situasi arus lalu lintas mengalami peningkatan sedikit. Kegiatan masyarakat juga banyak pada pasar UMKM di Murjani dan juga beberapa lokasi keagamaan di 6 lokasi di Banjarbaru. Titik kerawanan yang lain itu adalah di Trikora, namun saat ini sudah dikirim 7 Raimas dan 12 pakaian non dinas yang reskrim dengan intent di Trikora. Diketahui setelah pukul 01.00 WITA, aktivitas seperti pesta kembang api dan kerumunan di lokasi strategis langsung dibubarkan petugas. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap peningkatan aktivitas masyarakat menjelang tahun baru yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Ribuan warga Kota Banjarbaru melepas detik-detik malam pergantian tahun baru dari 2024 ke 2025. Dari pantauan TVRI, giat menyambut malam pergantian tahun di sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru terpantau sangat meriah dengan letupan aneka kembang api ke udara di sejumlah titik keramaian. Destia Yarmi dan Silvia Agustina, dua di antara ribuan pengunjung warga Kota Banjarbaru yang turut melepas detik-detik malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru. Menurut Destia Yarmi dan Silvia Agustina, kemeriahan suasana Kota Banjarbaru di momen perayaan malam pergantian tahun 2024 ke 2025 sangat meriah dengan pemandangan letupan aneka kembang api ke udara di sejumlah titik, termasuk di area Bundaran Simpang 4 yang menjadi pusat kumpul warga melepas malam pergantian tahun. Menurut Destia dan Silvia, di momen menyambut datangnya tahun baru 2025, sejumlah harapan dan cita-cita dapat diraih termasuk menyelesaikan pendidikan serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk Kota Banjarbaru yang kini sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan pembangunannya dapat lebih maju dan berkembang. Semoga banyak hal-hal baik yang selalu menyertai kami, Pak. Dan lulus. Oh, lulus ya? Iya, kuliah. Masih kuliah ya? Masih. Di mana ini? Di Poltekkes. Nah, untuk pembangunan di Kota Banjarbaru di mana ini? Untuk pembangunannya gitu nggak? Semoga menjadi lebih baik lagi ya, Pak. Sebagian memberikan juga untuk warganya, terutama buat yang kami masih merantau. Suasana kemeriahan malam pisah sambut tahun baru 2025 yang dirayakan warga Kota Idaman di sejumlah titik konsentrasi keramaian sangat semarak, diantaranya di kawasan Bundaran Simpang 4, Taman Air Mancur Minggu Raya, area lapangan Murjani, dan di titik Tugu 0 km cukup padat dikunjungi warga yang menghabiskan malam pergantian tahun. Event Akbar Batu Licin Festival atau Batfest 2024 mendapatkan kunjungan sejumlah pejabat negara. Di antaranya Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik Selasa sore. Turut mendampingi Gubernur Muhyiddin, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Kajati Rina Ferawati, Kabinda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Nurullah, dan Sekda Roy Rizali Anwar. Kunjungan ini disambut eksekutif produser Batfest 2024, Liana Saputri. Rombongan menteri ini datangi sejumlah stan PKL, UMKM, dan Bot Expo. Bahkan Maman Abdurrahman dan Hanif Faisal Nurofik memberikan motivasi cerdas kepada para Gen Z. Pada kegiatan talkshow Batfest, talkshow dihadiri puluhan siswa dan siswi SMA serta SMK di Tanah Bumbu. Kemudian keduanya juga menyambangi pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di acara Batu Licin Festival 2024. Kehadiran mereka pun tak ayal mendapatkan sorotan ribuan pengunjung Batfest yang sejak sore sudah membanjiri lapangan pantai John Lynn Festival di Kelurahan Tungkaran, Pangeran, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu. Kedua menteri dan rombongan pejabat daerah terlihat menyantap kuliner PKL. Pada kesempatan itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi penyelenggaraan Batfest yang sudah memasuki tahun keempat di Kabupaten Tanah Bumbu. Ia memuji Liana Saputri yang mampu menyelenggarakan dan berkreativitas melaksanakan event besar ini. Ia bahkan menjanjikan jika tahun depan Kementerian UMKM siap terlibat dan mensupport acara. Ini acara luar biasa, karena acara Batfest ini adalah sebuah acara menciptakan pergerakan ekonomi bagi
UMKM akan hadir dan betul-betul terlibat untuk mensukseskan acara ini supaya lebih besar lagi. Membludak mungkin karena salah satunya ini event akhir tahun yang mungkin ditunggu-tunggu juga sama masyarakat pertama, terus kedua mungkin pengisi acaranya juga yang mungkin ditunggu juga ya sama masyarakat kan, mungkin itu sih gitu. Terus sebenarnya Badfest ini pun diadakan tuh 2 tahun sekali gitu, dan tahun lalu tuh kita bikinnya tuh dadakan. Kita persiapan tuh cuma 3 minggu tahun lalu, total sampai tanggal 31 Desember itu 1,5 bulan lah gitu. Tapi persiapannya sendiri itu untuk pengambil keputusan tuh sebenarnya kita cuma 2 minggu 3 mingguan lah. Makanya sebenarnya kita tahun lalu tuh bisa dibilang antara Badfest dan enggak sih sebenarnya gitu. Makanya tahun lalu kita bilangnya Badfest versi kecilnya lah gitu. Makanya tahun ini kita bikin Badfest versi besar lagi seperti tahun 2022. Dalam Badfest ini selain menghadirkan banyak artis dan grup band populer ibu kota, penyelenggara juga memanjakan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM dengan menyiapkan 774 lapak PKL, 200 stand UMKM, expo, job fair, dan wahana bermain. Penyelenggara menyiapkan semua tanpa memungut biaya sepeser pun. Semua fasilitas tempat distribusi air bersih hingga aliran listrik digratiskan. Dina Komariah, TVRI Kalimantan Selatan. Kasus narkotika mendominasi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, sepanjang tahun 2024, Polres Banjarbaru menangani ratusan kasus kejahatan di Banjarbaru. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mendominasi kasus di Banjarbaru. Polres Banjarbaru mencatatkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus tindak pidana selama tahun 2024 dengan total 495 kasus yang ditangani dan 484 kasus yang berhasil diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana yang mencakup kejahatan konvensional maupun kejahatan modern. Selain itu, sepanjang tahun 2024 ada 4 kasus menonjol terselesaikan dari pencurian di salah satu kampus ternama di Banjarbaru, mengungkap kasus kelompok begal, kasus tindak pidana korupsi di salah satu bank hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dan terakhir ungkap kasus narkoba seberat 9,6 kg dari satu orang tersangka. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harza Kusuma mengatakan dari 495 kasus kejahatan, kasus narkotika masih mendominasi dengan 195 kasus, kemudian tindak pidana ringan sebanyak 50 kasus dan senjata tajam 34 kasus. Jumlah tindak pidana sebanyak 495 kasus, kemudian selesai tindak pidana sebanyak 484 kasus, di mana untuk 2024 yang paling dominan
untuk kasus utama, yaitu yang pertama adalah narkotika. Ini sebanyak 195 kasus dan selesai 198 kasus karena ada 3 kasus tahun sebelumnya yang kita selesaikan di tahun 2024. Namun demikian, kepolisian mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan menjaga kewaspadaan pada pergantian tahun mengingat potensi peningkatan kasus-kasus kejahatan yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, dengan rencana program peningkatan patroli dan penyuluhan kejahatan yang lebih gencar di tahun 2025, Polres Banjarbaru berkomitmen untuk terus menekan angka kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dukung asta cita pemerintah, 3 kg sabu diamankan dari 2 orang pelaku pengedar di Banjarbaru. Paket sabu dibungkus di kemasan teh Cina untuk diedarkan. Sabu seberat 3.050 gram berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru sebelum diedarkan ke masyarakat. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi yang diterima oleh petugas dari masyarakat yang akhirnya mengarah pada penangkapan 2 orang tersangka di kawasan Jalan Komplek Bukit Harapan Permai RT 031 RW 005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Barang bukti dibungkus teh Cina Guan Jinwang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3.050 gram dan berat bersih 3.048,4 gram sabu. Kedua tersangka berjenis kelamin laki-laki ini bernama Rahman dan Miswar kini diamankan di Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Res Narkoba Polres Banjarbaru AKP Ahmad Deni Juniansah mengatakan operasi ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya 2 orang mencurigakan. Tim Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka serta saat digeledah mendapati 3 paket sabu-sabu seberat 3 kg lebih. Terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 18.30 di Jalan Komplek Bukit Harapan Permai RT 031 RW 005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Petugas Satres Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan 2 orang laki-laki berinisial R dan MA dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 kg. Atas ungkap kasus sabu ini akan terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polres Banjarbaru. Sedangkan untuk pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. 2 bulan berlalu sejak dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, pemerintah terus menggalakkan visi misi dengan program kerja pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi anak serta memberantas tindak pidana korupsi. Dan hal ini mendapat tanggapan yang baik bagi masyarakat dan kalangan akademisi. Dua bulan sejak dilantik pada bulan Oktober 2024 lalu, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini terus fokus melaksanakan perbaikan ekonomi kecukupan gizi anak dengan program makanan gizi gratis yang dimulai pada awal tahun 2025 ini dan perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk upaya mitigasi bencana dan penindakan tindak pidana korupsi di tanah air. Hal ini menjadi prioritas Presiden Prabowo dan terus mendapat dukungan dari masyarakat termasuk kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin Afif Khalid mengatakan sejak 2 bulan terakhir masa kerja pemerintahan Prabowo Gibran sudah menunjukkan kinerjanya. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk dapat terus dilakukan. Kita kembali kepada undang-undang. Undang-undang seperti itu nggak berbicara, kan tidak. Artinya dalam konsep hukum pidana itu ada namanya ultimum remedium. Dia sebagai efek jera. Gitu. Makanya fungsi hukum pidana itu kan sebenarnya efek jera terhadap pelakunya, khususnya terkait dengan korupsi. Yang jelas undang-undang korupsi tidak pernah mengatakan seperti itu. Gitu. Makanya kita kembalikan ke undang-undang. Apakah undang-undang seperti itu? Kan tidak. Artinya setiap orang melakukan kejahatan korupsi harus diproses secara hukum. Lagi Pak.
Ya kita tunggu komitmen beliau karena belum 100 hari kan, kita tunggu sampai 100 hari dulu, sampai setahun lah paling tidak komitmen beliau terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita kan belum bisa mengukur masih, artinya kan masih belum setahun mungkin. Bagi saya komitmen awal ya bagus, artinya beliau bagaimana berusaha untuk mensejahterakan rakyat dengan cara apa? Memberantas tindak pidana korupsi. Karena salah satu kemudian kita untuk negara kita agar rakyat itu sejahtera, berantaslah korupsi, kejahatan korupsi. Menurut Apip, pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi dapat mengurangi kerusakan tatanan negara, terlebih sendi-sendi kehidupan di masyarakat dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Korupsi dapat membuat terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan. Apip menambahkan upaya pengampunan para koruptor sebaiknya tidak dilakukan hanya karena mengembalikan hasil korupsi. Sementara kerugian negara dan kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat akan berdampak sangat luas dengan kasus korupsi di setiap sektor di masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara memiliki perlakuan hukum yang adil dan merata secara nasional. Tarif penyeberangan feri Stagen Tarjun mengalami kenaikan. Kenaikan diusulkan setelah 5 tahun tak ada penyesuaian. Per 1 Januari 2025, tarif penyeberangan feri Stagen Tarjun mengalami kenaikan. Kenaikan tarif penyeberangan antar kecamatan di Kabupaten Kota Baru ini ditetapkan dengan SK Bupati. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru, Khairian Ansari, mengatakan kenaikan tarif diusulkan oleh operator penyeberangan setelah 5 tahun tak ada penyesuaian. Usulan itu kemudian dibahas bersama stakeholder terkait mengingat banyak faktor yang harus diperhitungkan. Dalam pembahasan itu, pihaknya mengupayakan agar kenaikan tarif sedapat mungkin tak memberatkan masyarakat. Di 5 tahun terakhir sama sekali tidak ada kenaikan atau tidak ada penyesuaian tarif oleh operator Stagen Tarjun. Tapi ya itu tadi kan bahwa sedapat mungkin kita mencoba menghitung supaya jangan sampai kenaikan itu juga terlalu berat sehingga ini jadi beban yang luar biasa bagi masyarakat. Sementara itu, kenaikan tarif penyeberangan feri Stagen Tarjun menuai beragam tanggapan dari para pengguna jasa. Ya, ini baru udah lama juga nggak naik feri, cuma ini aja. Tarif sebelumnya nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya, masih tarif normal aja lah. Kalau memang bisa diturunkan, dikembalikan. Tapi kalau memang tidak, ya artinya kami juga bersyukur masih ada penyeberangan kan. Tidak juga. Standar aja lah dibanding dengan Balikpapan masih kurang. Adapun kenaikan tarif penyeberangan feri Stagen Tarjun bervariasi, seperti sepeda motor dari sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp30.000. Sedangkan mobil penumpang dari sebelumnya Rp165.000 naik menjadi Rp190.000. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut kita akan saksikan informasi terkini prediksi curah hujan dan sifat hujan bulan Januari 2025 dari BMKG. Pemirsa, kami dari BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan akan menyampaikan update informasi terkini, prediksi curah hujan dan sifat hujan bulan Januari tahun 2025 untuk wilayah Kalimantan Selatan. Bersama saya, Erlina Natasha, mari kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, untuk informasi prediksi curah hujan bulan Januari tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum berada pada kriteria menengah dengan rentang curah hujan 150 sampai dengan 300 mm. Terdapat juga daerah yang diprediksi berada pada kriteria tinggi dengan rentang curah hujan 300 sampai dengan 400 mm, yaitu sebagian kecil wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian kecil wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
sebagian wilayah Kabupaten Tapin, sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala, sebagian wilayah Kabupaten Banjar, sebagian wilayah Kabupaten Tanah Laut, wilayah Kota Banjarmasin, serta Kota Banjarbaru. Selanjutnya, untuk prediksi sifat hujan bulan Januari tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan, umumnya berada pada kriteria sifat hujan normal. Terdapat juga daerah yang diprediksi berada pada kriteria sifat hujan bawah normal, yaitu di sebagian kecil Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, serta sebagian kecil Kabupaten Tanah Laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. BMKG akan selalu berkomitmen memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam iklim. Kenali iklimnya, rencanakan kegiatannya. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu kewajiban untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Dalam acara Yuk Mengaji, kita tidak hanya mempelajari cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Akan tetapi kita juga mempelajari apa saja makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran beserta dengan asbabun nuzulnya. Saksikan acara Yuk Mengaji setiap hari Jumat jam 3 sore di TVRI Kalimantan Selatan. Bacaan yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 206 sampai dengan ayat 226 berlaku. Jika ada pun Untuk mensukseskan program nasional di bidang pertanian, khususnya cetak sawah, pemerintah Kabupaten Tapin siapkan 2.300 hektar lahan pertanian yang difokuskan di Kecamatan Lok Paikat. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rina Firawati melakukan peninjauan kawasan pengembangan pertanian cetak sawah di Kabupaten Tapin. Ini dilakukan agar satuan tugas yang dibentuk oleh pihak kejaksaan benar-benar bekerja untuk mensukseskan program nasional. Kabupaten Tapin menyiapkan 2.300 hektar area persawahan untuk program cetak sawah. Kepala Kejati Kalimantan Selatan Rina Firawati mengatakan, pendampingan bersama Satgas P3H yang mereka lakukan ini tidak lain sebagai upaya mendukung program Kementerian Pertanian RI agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum yang dinilai bisa menghambat perkembangan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Memang agendakan untuk lihat cetak sawah, lahan cetak sawah di Kabupaten Tapin, karena pada tanggal 24 Desember lalu saya bentuk dan saya lantik Satgas P3H. P3H itu satuan tugas pengamanan, pendampingan, dan penegakan hukum, pengamanan untuk lahan cetak sawah. Jadi kami mendampingi program dari Menteri Pertanian agar terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan dari pemerintah pusat, dan tidak ada permasalahan hukum ke depannya. Itu tujuan kami. Kepala Dinas Pertanian Tapin Muhammad Rias Moro mengatakan, untuk area cetak sawah program Kementerian Pertanian RI yang ada di Kecamatan Lok Paikat terbagi di sejumlah desa, diantaranya di Desa Binderang, Bitahan, dan Desa Lok Paikat. Ini lokasi kan, ini yang sekarang di Binderang sama Bitahan. Jadi di Lok Paikat ini ada 3 desa, Lok Paikat, Binderang, dan Bitahan. Untuk luas, Pak? Untuk luas semua untuk Lok Paikat adalah luasnya 2.300 hektar. Jadi sementara mau yang dikerjakan adalah 600 hektar di kontrak pertama ini. Jadi ini dari Kejati langsung turun ya Pak? Ya, memantau? Langsung ke lapangan, memantau lokasi, dan mudah-mudahan dengan pengawalan dari Kejati ini
dari kejaksaan terutama ya nanti bisa untuk kalau dikhawatirkan ada sengketa lahan atau permasalahan di lapangan bisa tertangani. Dengan adanya pendampingan langsung dari Kejati Kalimantan Selatan maupun Kejari Tapin, maka diharapkan ke depannya tidak terjadi permasalahan sengketa lahan dan permasalahan di lapangan dapat diatasi dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin lakukan pengukuhan kepada 418 santri di 11 kecamatan di Kabupaten Tapin. Syarifuddin berpesan agar setelah wisuda ini dapat terus membaca Al-Quran bahkan berguna untuk masyarakat. Bahagia yang Ibu sayangi. Ratusan santri dan santriwati dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran di bawah naungan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Tapin mengikuti prosesi wisuda santri ke-35. Untuk santri yang diwisuda sendiri sebanyak 418 santri dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Ketua Umum DPD BKPRMI Tapin Mahyudinur menjelaskan, sebelum pelaksanaan wisuda ini pihaknya terlebih dulu melaksanakan munakasah santri dengan beberapa materi yang diujikan, baik secara tertulis maupun praktek. DPD BKPRMI Kabupaten Tapin hari ini alhamdulillah telah selesaikan kegiatan wisuda santri yang ke-35 tahun 2024 dan diikuti oleh 418 santri dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengatakan pendidikan Al-Quran sejak dini sangat diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang bisa memiliki pengetahuan yang berakhlakul karimah, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi Qurani yang membanggakan daerah Kabupaten Tapin. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang hari ini diwisuda. Wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang dalam menuntut ilmu dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan yang kalian raih saat ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan doa yang tak putus-putusnya. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Berharap nantinya para santri yang baru diwisuda ini dapat menjadi contoh bagi para generasi muda di Kabupaten Tapin, sehingga Kabupaten Tapin dapat lebih dikenal menjadi kota santri. Salah satu objek wisata di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan pantai dan pasir putih serta terumbu karang yang eksotis adalah Pantai Teluk Tamiang yang terletak di Kabupaten Kota Baru. Bagaimana serunya berwisata di sana? Berikut liputan untuk Anda. Wisata Pantai Teluk Tamiang tepatnya berada di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Destinasi ini terkenal akan keindahan bukit nan hijau serta bebatuan karang yang dapat memanjakan mata, sehingga tak berlebihan jika memang menjadi salah satu tujuan kalangan muda-mudi maupun keluarga untuk mengisi liburan. Mereka memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat maupun pengelola objek wisata, seperti tenda dom, perahu kano, banana boat, serta peralatan snorkeling dan diving. Yang lebih mengesankan, pengunjung bisa menikmati fenomena matahari terbenam atau sunset di tengah laut. Sungguh sangat menawan. Pengunjung banyak melakukan kegiatan snorkeling dan diving di laut karena dikenal relatif aman, baik dewasa maupun bagi anak-anak. Wisatawan bisa menikmati keindahan bawah lautnya, menyaksikan beragam kawanan ikan dan terumbu karang. Dasar lautnya jernih dan sangat mempesona. Sangat bagus, pantainya putih, pasirnya putih, mantap. Ngecewakan enggak datang ke sini? Enggak. Malah ketagihan lagi mau ke sini lagi tahun depan. Tahun depan. Nah, sebelumnya sudah pernah ke sini belum? Sudah pernah sekali. Sekarang ngajak teman-teman ya? Ajak teman-teman. Karena melihat di sosial media tuh kayak sunset itu bagus. Sangat rekomen banget. Sama siapa aja tadi ke sini? Berapa orang? Berempat sama ponakan tadi satunya. Ya, untuk jalan kayaknya lebih maksudnya lebih dibagusin biar transportasi ke sininya lebih lebih enak. Untuk
berwisata di Teluk Tamiang ini sangat disarankan agar menginap, sehingga bisa menikmati semua spot yang dimiliki objek wisata ini. Tak perlu khawatir, banyak warga yang menyiapkan homestay, villa, penginapan atau tenda untuk berkemah, serta rumah warga yang siap menampung pengunjung. Ternyata di Kota Banjarbaru memiliki keindahan alam yang sangat tertata rapi dan indah. Salah satunya objek wisata Kebun Raya Banua. Nah, di tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat karena tempatnya cocok untuk dijadikan piknik bersama keluarga, teman maupun pasangan. Bagaimana keseruan yang ada di Kebun Raya Banua? Berikut kita ikuti perjalanan reporter Sania Ferawati. Selamat sore pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya. Nah, saat ini saya mau merekomendasikan tempat yang wajib kamu kunjungin. Bagi kamu yang masih bingung mencari tempat healing seperti barbekyuan, outbound, camping, piknik bareng besti, keluarga atau pasangan kamu, gak perlu jauh-jauh lagi, cukup di Kebun Raya Banua. Kamu bisa menikmati pemandangan alam di sini. Kira-kira ada apa aja sih yang ada di dalam sini? Yuk ikutin aku. Kebun Raya Banua ini tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Kota Banjarbaru. Lokasinya juga nggak jauh kok, cuma 7 km atau sekitar 11 menit dari Bundaran Masjid Agung Al-Munawarah. Untuk biaya tiket masuknya murah banget, cuma Rp8.000 per orang. Nah, sekarang kita mau mengunjungi labirin. Kita pakai motor karena jaraknya cukup jauh dari depan tadi. Ini dari mana adiknya? Dari Banjar. Oh, dari Banjarmasin. Kesini ngapain? Ngapain mau jalan-jalan piknik aja bareng dan. Oh, gitu sama keluarga ya? Enggak. Sama siapa? Teman, tapi kami tuh buat grup KIS. Udah ngunjungin semua tempatnya belum? Sudah. Kira-kira apa sih keseruan yang ada di Kebun Raya Banua ini? Keseruannya kayak bisa tahu lingkungan alam dan bisa lihat alam kayak semuanya gitu. Bagus ya tempat di sini ya? Bagus. Sebentar lagi kita mau sampai ke atas. Nah, kira-kira pemandangan dari atas itu gimana ya? Ini dia. Wah, bagus banget kan pemirsa. Jadi kalau saya pribadi memang udah sering banget ke Kebun Raya ini karena tempat ini memang beneran bagus loh. Bukanya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Gimana? Udah tertarik nggak kira-kira? Nah, di sini juga banyak spot foto bagus yang bisa kalian cobain. Oh iya, tahu nggak sih di Kebun Raya Banua ini juga memiliki ribuan koleksi tanaman khas Kalimantan yang langka loh. Asiknya lagi, di sini juga menyewakan sepeda tandem, mulai harga Rp30.000. Apa itu Bu, mandai kah? Dari rumah? Iya. Oh, oke. Pelayan bandara. Lawan juga sempat kali. Iya. Mandai Maguring. Nah, kalau lihat tahu punya panggil. Nah,
Nah pemirsa, kalian gak usah khawatir ya kalau kelaparan atau kehausan, karena di kebun raya di sini sudah menyediakan tempat nongki dengan aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Yuk kita lihat. Di sini tadi kegiatannya ngapain Kak? Jadi sih kita ada acara makrab gitu sama teman-teman di himpunan. Kenapa sih mau milih di kebun raya Banua? Ya karena di sini cukup luas juga untuk nampung orang banyak, terus ini juga biayanya masuknya lumayan murah, asri juga pemandangannya. Gak usah khawatir ya pemirsa, kalau kalian gak bawa alas buat tempat duduk, di sini udah banyak kok berbagai pendopo atau tempat duduk gratis yang bisa kamu pilih. Di sini ternyata juga ada wahana untuk anak-anak. Nah gimana? Udah kebayang belum mau ngajak siapa ke kebun raya? Seru banget kan? Oke, sampai situ aja ya perjalanan saya di Kebun Raya Banua Banjarbaru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah! Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat Tahun Baru 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.